Satu dua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang berlimpah yang kami nikmati setiap hari. Bapa dalam surga, kami mau mendengar firman. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, aku selamat dan engkau bagaimana? Saya ulangi, tema renungan, aku selamat dan engkau bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memperingati hari kematian Yesus dan hari kebangkitannya. Di saat kita mengikuti ibadah peringatan kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus disalibkan dan mati adalah untuk menggantikan saudara dan saya. Dan pada hari ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Dan kemudian menampakkan diri kepada banyak orang. Matius 28 ayat 5 sampai dengan 9. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ibadah yang saya ikuti saat perayaan peringatan hari kematian Yesus, dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang Alkitab katakan perjamuan malam. Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Saat perjamuan malam, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Yesus,
mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Injil Lukas pasal 22 ayat 9 mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saya ulangi saudaraku, Injil Lukas pasal 22 ayat 19 mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi perjamuan kudus kita lakukan atas perintah Yesus, sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 8 mengatakan, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dari satu tempat anggur, bukan seperti sekarang kita meminum anggur dari sloki." Saya ulangi saudaraku, Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28 mengatakan, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Artinya saudaraku, di saat itu para murid minum anggur dari satu cawan. Jadi tidak seperti saat ini kita minum anggur dari sloki-sloki. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus katakan, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang." Jadi bukan semua orang atau bukan sembarangan orang yang menerima pengampunan dosa, hanya orang-orang yang sudah menerima baptisan dan percaya. Saya ulangi, hanya orang-orang yang sudah menerima baptisan dalam Kristus Yesus dan percaya. Markus 16 ayat 16. Hal inilah saudaraku yang saya imani dan saya percayai dengan iman, sehingga saya berani mengaku aku selamat atau dosaku sudah diampuni atau sudah menerima keselamatan dan sekaligus pewaris kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Saya ulangi saudaraku, Roma pasal 6 ayat 3 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Artinya saudaraku, dengan baptisan yang sudah kita terima dengan iman dan percaya, kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Roma 6 ayat 4 mengatakan, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, seperti apa yang dikatakan ayat 3. Saya ulangi, Roma 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah
dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup yang baru. Hidup yang baru artinya, saudaraku, hidup orang-orang percaya tidak lagi menjadi hamba dosa. Hal ini mutlak, saudaraku. Roma 6 ayat 5 mengatakan, sebab jika kita telah satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Inilah, saudaraku, iman percaya pengikut Yesus yang juga iman percaya saya. Sehingga kita berani mengaku telah menerima keselamatan dari dosa. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah menerima keselamatan dari dosa? Jika belum, saudaraku, terimalah Yesus yang mati di kayu salib dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dengan iman dan percaya, sehingga kita berbahagia, saudara, berbahagia. Seperti firman Tuhan katakan, berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Sekali lagi kita mengimani dengan percaya Yesus mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Ingat, saudaraku, bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu saudara, bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu saya. Artinya, saudaraku, waktu saudara, waktu saya terbatas. Namun satu pun di antara kita tidak ada yang tahu. Hanya si pemilik waktu itulah yang mengetahui kapan batas waktu bagi kita masing-masing. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita ambil keputusan sesegera mungkin. Bagi saudaraku yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, dengan memberi diri dibaptis, seperti firman Tuhan katakan di Markus 16 ayat 16 yang mengatakan, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saya mengaku aku selamat dari dosa, sebagaimana tema renungan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya? Orang-orang yang mengaku Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Yesaya 12 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah pada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena seharusnya saudara dan saya lah yang harus disalibkan atau yang harus dihukum. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Tuhan yang setia maksudnya tidak ada hukum Tuhan yang tidak dilaksanakan. Sekecil apapun dosa, tetap menerima hukumannya. Untuk memenuhi keadilan dan kesetiaannya, Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menggantikan saudara dan saya di kayu salib. Hal ini boleh terjadi, saudaraku, hanya karena kemurahan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lagi-lagi saudaraku, firman Tuhan katakan setiap orang percaya tidak binasa. Saudaraku, percaya adalah syarat mutlak sebagai pengikut Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sekarang ini mengaku aku selamat dari dosa-dosa. Dan mungkin juga saudara mengaku bahwa dosa saudara sudah diampuni Allah. Artinya saudaraku, saudara telah menerima keselamatan itu. Pertanyaannya sekarang, setelah saya mengaku hari ini aku selamat, bagaimana kehidupan yang harus saya lakukan? Bagaimana kehidupan yang harus saya jalani seterusnya? Karena akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali atau yang terakhir kali, tidak ada satu orang pun yang tahu. Demikian juga tentang hari kematian saudara dan hari kematian saya. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Oleh karena itu saudaraku, hidup setiap pengikut Tuhan Yesus mutlak hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih bukanlah hidup hanya dalam diri sendiri atau hidup dalam kasih antar kelompok, hidup dalam kasih antar saudara dan keluarga. Hidup dalam kasih sebagai pengikut Tuhan Yesus, hidup yang peduli kepada sesama tanpa pandang bulu kelompok sendiri ataupun kelompok orang lain. Kedua, kehidupan orang percaya itu harus hidup sukacita. Hidup sukacita tidak berarti hidup sukacita diri sendiri. Hidup sukacita artinya hidup sukacita yang dibagikan kepada orang lain tanpa pandang bulu juga. Dan hidup damai sejahtera, saudara. Jadi sebagai pengikut Tuhan Yesus, hidupnya itu harus damai, harus sejahtera. Damai terhadap orang lain, damai terhadap sesama, damai terhadap pendatang. Demikianlah seharusnya kehidupan orang-orang percaya, hidup dalam Roh Kudus, hidup sabar, hidup bermurah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya disebut nabi pelihat. Jadi nubuat-nubuat Yesaya selalu tentang apa yang dilihatnya di masa mendatang atau di hari depan. Seperti apa yang dikatakan Yesaya 12 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan karena murka-Mu telah surut. Saudaraku, Israel bersyukur kepada Tuhan karena murka Tuhan telah surut. Yang tadinya Israel harus dibuang di Babel selama 70 tahun. Namun sebelum 70 tahun, saudaraku, bangsa Israel sudah ada yang kembali ke Yerusalem. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan, murka Tuhan telah surut. Tidak lagi sebagaimana murka sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan ini telah diwujudkan dalam pengorbanan Yesus yang disalibkan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jalani hidup ke depan bebas dari rasa takut. Yesaya 12 ayat 2. Karena dosa-dosa kita telah diampuni. Karena dosa-dosa kita sudah tersalib bersama Yesus di kayu salib. Saudaraku, takut adalah dosa. Wahyu 8. Maaf, takut adalah dosa.
Wahyu 21 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka itu akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, saya ulangi, takut itu adalah dosa. Jadi setiap orang yang sudah menerima keselamatan melalui Kristus Yesus yang disalibkan di kayu salib, takut itu tidak ada lagi. Sebab pengikut Tuhan. Saya ulangi, sebagai pengikut Tuhan, beritakanlah perbuatan Tuhan yang maha mulia itu kepada semua bangsa dan suku bangsa dan segala ciptaan yang bernapas dan tidak bernapas. Kedua, mazmurkanlah perbuatan Tuhan yang maha mulia dengan kehidupan sehari-hari, dengan hidup penuh kasih. Saya ulangi, saudaraku, tugas kita sebagai pengikut Yesus yang sudah menerima keselamatan adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha mulia itu. Kepada siapa? Kepada semua bangsa, kepada semua suku bangsa, dan juga kepada semua ciptaan Tuhan yang bernapas dan yang tidak bernapas. Dengan apa, saudaraku, kita mengabarkannya? Yaitu dengan tindakan-tindakan nyata kita, yaitu tindakan nyata yang berbuahkan kasih. Karena kita orang percaya adalah surat-surat Kristus. Jadi kita ini dapat dibaca oleh setiap orang yang melihat kita adalah melalui tindakan-tindakan nyata kita, seperti melakukan buah-buah roh, mengasihi sesama. Inilah yang harus menjadi kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.